Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salawataka 'alaihim sakanun lahum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'limhum annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan min amwalihim allati tu'khad min agniyaihim fataruddu fi fuqaraihim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada hari ini kita bisa diberikan kesehatan, kenikmatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa merasakan nikmatnya berada di bulan penuh berkah, bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan Ramadan, di mana dosa-dosa kita yang telah lalu insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala ampuni dikarenakan kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya beliau adalah suri tauladan kita, panutan kita, sosok yang sangat luar biasa yang jikalau bukan karena beliau kita tidak mungkin merasakan salah satu nikmat cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu dinul Islam. Di mana Islam ini menjadi secercah cahaya yang Allah berikan di tengah-tengah kegelapan. Andaikan bukan karena Islam, niscaya kita akan tersesat di jalan kehidupan ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mewajibkan bagi kita kaum muslimin khususnya untuk menunaikan zakat saja. Tidak hanya wajib bagi kita hanya melaksanakan berpuasa saja. Tidak hanya bagi kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allah mengatakan wa aqimis shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan dirikanlah zakat atau tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita aqimis shalah, dirikanlah salat. Artinya salat adalah sebuah kewajiban. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Berarti ada salah satu kewajiban yang lain yang perlu kita laksanakan, yaitu membayar zakat. Makanya Islam sangat luar biasa dan fokusnya terhadap permasalahan zakat. Bahkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq luar biasa. Pernah terjadi perang yang sangat luar biasa yang membuat 70 para sahabat yang hafiz Quran ketika itu harus syahid. Kenapa? Karena ketika itu banyak sekali kaum muslimin yang tidak mau membayar zakat. Maka dengan tegas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka, orang-orang yang ketika itu tidak mau membayar zakat karena menganggap zakat adalah bukan sebuah kewajiban. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Khudz min amwalihim shadaqatan." Ambillah dari sebagian harta mereka sebagai sedekah. Sedekah ini sering diibaratkan sebagai apa? Zakat. Jadi sedekah dengan zakat adalah suatu kata yang maknanya sama, yaitu harta yang dikeluarkan
dikarenakan harta kita itu memiliki kelebihan, baik secara masanya atau haulnya, atau secara jumlahnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari sebagian harta mereka sebagai sedekah atau zakat. Tujuannya apa? Tutahhiruhum. Tujuannya adalah agar dari zakat itu atau dari sedekah itu bisa mensucikan harta kita. Wa tuzakkihim, dan mensucikan jiwa-jiwa kita dari kebakhilan, dari kekikiran, dari mana mungkin kita tidak enggan sekali untuk mengeluarkan harta kita demi membantu orang-orang yang kekurangan. Maka melalui zakat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan hati kita dari kikir dan kebakhilan. Biha, dengan melalui zakat itu tentu saja Allah Subhanahu wa taala dapat mensucikan harta kita dan mensucikan jiwa kita. Wa shalli 'alaihim, dan doakan kepada mereka. Inna shalataka sakanul lahum, sesungguhnya doa engkau wahai Muhammad itu bisa menenangkan hati-hati mereka. Maka jelas bagi kita bahwasanya zakat adalah suatu kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita mengetahui bahwasanya dalam 5 rukun Islam tersebut adalah salah satunya berkewajiban untuk membayar zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Buniyal Islamu ala khams." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersyahadat, kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Wa tutiyaz zakat, engkau menunaikan zakat. Wa tasumur Ramadan, engkau berpuasa pada Ramadan. Wa tuhijjul baita, engkau mengunjungi bait atau berhaji di Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu untuk menjalankannya. Maka jikalau kita tidak melaksanakan salah satu rukun dari 5 rukun Islam ini, maka bisa batalah syahadat kita, bisa batalah Islam kita. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan salah satu rukun kita sebagai umat Islam. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika itu sangat tegas bahwasanya siapa saja yang tidak mau membayar zakat atau enggan untuk membayar zakat, apakah dia zakat mal, apakah dia zakat fitrah, maka kata Abu Bakar, sesungguhnya mereka telah ruddu dinil Islam. Mereka telah murtad dari agama Islam. Maka harusnya negara ini fokus kepada zakat tersebut. Karena banyak sekali kaum muslimin yang ada di Indonesia yang sesungguhnya mereka mampu. Mereka mau membayar pajak, mereka mungkin mau membayar cukai, tapi mereka tidak mau, atau bisa jadi tidak tahu untuk mengeluarkan zakat. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "A'limhum", beritahukan kepada mereka, "Annallaha", bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala, "Iftarada 'alaihim shadaqatan", Allah telah mewajibkan, telah memfardukan kepada mereka sedekah. Sekali lagi sedekah. Apa itu? Zakat. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita bahwasanya zakat atau sedekah tersebut hukumnya adalah fardu atau wajib ain. Fardu ain. Bagi siapa saja yang memiliki kemampuan baik dari secara hartanya dan haulnya dan jumlahnya, maka wajib mengeluarkan zakat sebagai kewajiban dia sebagai kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka zakat ini adalah suatu yang dikeluarkan oleh kaum muslimin yang kaya kepada orang-orang yang fuqara, yang miskin. Maka zakat ini sebenarnya fokusnya hanya ke 8 orang atau 8 golongan atau disebut dengan 8 asnaf. Siapa mereka? Mereka adalah yang pertama al-fuqara, al-faqir, yaitu orang-orang yang fakir. Orang yang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta kecuali hanya untuk dimakan pada hari ini. Itu pun masih kekurangan. Yang kedua, al-miskin, yaitu orang-orang yang miskin, yang mungkin dia memiliki makanan tapi cukup hanya untuk 1 hari, 2 hari, ataupun semaksimal 3 hari. Yang ketiga, al-amil. Al-amil adalah orang yang ditunjuk oleh khalifah atau seorang amir untuk mengurusi perkara-perkara zakat. Mereka adalah orang amil yang mereka juga berhak untuk mendapatkan zakat. Yang keempat adalah orang
yang baru masuk Islam atau mu'allaf. Maka orang mu'allaf tersebut juga berhak mendapatkan zakat atau sedekah. Yang kelima, budak atau hamba sahaya. Mereka juga berhak untuk mendapatkan zakat. Selanjutnya, yaitu Ibnu Sabil. Orang yang pergi atau berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya adalah al-gharimin, orang yang berhutang. Orang yang berhutang bukan karena mereka hutangnya untuk membeli mobil, hutangnya untuk membeli perhiasan dan sebagainya, bukan. Tapi hutang di sini adalah maksudnya orang yang mereka kekurangan sehingga mereka untuk makan saja harus berhutang. Untuk membayar pendidikan saja harus berhutang. Maka orang tersebut al-gharimin di sini berhak untuk mendapatkan zakat. Dan yang terakhir adalah fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga berhak untuk mendapatkan zakat. Jadi sangat salah jika ternyata zakat ini dimanfaatkan untuk yang lain. Contohnya untuk membangun masjid, untuk membangun jalan, untuk membangun jalan tol dan sebagainya. Atau bahkan hanya disimpan di bank saja dan tidak dikembangkan. Ini pun tidak boleh. Apalagi uang zakat ini digunakan untuk keperluan negara atau untuk keperluan dari yang lainnya yang itu bukan bagian dari 8 asbab ini. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, zakat adalah sebuah kewajiban. Sedangkan jikalau kita tidak mengeluarkan zakat tersebut, kita terhitung dosa. Dan tidak usah khawatir, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menjanjikan kepada kita bahwasanya setiap harta yang kita keluarkan dalam zakat tersebut atau dalam sedekah tersebut tidak akan pernah mengurangi dari harta yang kita miliki. Rasulullah SAW bersabda, "Manukiso malu abdin." Tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba min shadaqatin, dikarenakan oleh sedekahnya. Kenapa? Karena sedekah ini akan membawa keberkahan. Akan membawa keberkahan bagi dirinya dan juga hartanya. Sehingga apa? Sehingga hartanya tersebut akan menjadi sesuatu memberikan manfaat kepada dia. Menenangkan hati mereka. Jikalau mereka tidak membayar zakat, tentu saja mereka akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Jikalau mereka tidak melakukan zakat karena tidak tahu, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengampuni. Jadi jikalau mereka bertobat dan suatu hari nanti dia membayar zakat. Tapi jikalau mereka tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan sedekah, karena penolakan mereka terhadap zakat, ma'asyiral muslimin, ini bisa jatuh kepada kemurtatan dan bisa jatuh kepada keluar dari agama Islam. Maka harusnya negara ini, negara Indonesia, pemimpin negara ini harus benar-benar mengurusi hal ini. Karena zakat ini adalah sesuatu yang wajib. Jangan sampai ada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggal di Indonesia ini, yang tinggal di negara ini, mereka tidak membayar zakat. Karena apa? Karena pertama, bisa jadi karena mereka tidak tahu. Jadi yang kedua, karena tidak ada hal yang dikeluarkan oleh negara yang itu bisa menyebabkan mereka untuk mau mengeluarkan zakat. Karena banyak sekali kaum muslimin yang sekarang mereka hartanya sangat banyak sekali, tetapi mereka mengeluarkan hartanya atau sedekahnya hanya sekedarnya saja atau sebagai syarat. Karena kenapa? Karena dalam pikiran mereka telah mengeluarkan pajak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya pajak itu bukanlah sebuah kewajiban bagi kita. Yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sampaikan, kewajiban bagi kaum muslimin adalah mengeluarkan zakat. Ketika kita mengeluarkan pajak, tidak berarti kita gugur dari kewajiban untuk membayar zakat. Maka dari itu, melalui ceramah yang singkat ini, saya pribadi mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua untuk bersama-sama mempelajari dan mengingat kembali kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk menunaikan salah satu rukun Islam. Sebagai salah satu rukun kita sebagai umat Islam, jangan sampai Islam kita gugur karena kita tidak mau membayar zakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengayakan kita semua, menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki harta dan kita bisa membantu saudara-saudara kita. Kita bisa menolong saudara-saudara kita yang kekurangan dan kita bisa mengeluarkan zakat kita bisa melakukan sedekah kita sebagai sebuah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ingat, zakat ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mengeluarkan zakat sedangkan kita mampu, itu berarti kita telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita telah membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja akibat jikalau kita menentang Allah Subhanahu wa taala, azab dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan menimpa kita. Dalam sebuah hadis dikatakan yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, jikalau ada orang yang memiliki emas atau perak, namun mereka tidak mengeluarkan zakatnya, maka nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan pakaian dari neraka yang akan dipakaikan kepada orang yang tidak mau membayar zakat tersebut, sehingga badan mereka meleleh, kening mereka meleleh, pundak mereka meleleh, dan punggung mereka juga meleleh. Ketika sudah meleleh, Allah kembalikan lagi seperti semula, dan terus seperti itu hingga hari kiamat, atau hingga keputusan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, apakah orang tersebut akan masuk neraka atau akan masuk ke dalam surga. Dan setiap kali orang tersebut dihukum dalam satu harinya, itu seperti 50 tahun. Kita bayangkan, badan kita kena panas 1 menit saja, 1 detik saja kita tidak tahan. Bagaimana jika nanti di hari kiamat, di padang mahsyar nanti, Allah Subhanahu wa taala bukan memberikan pakaian yang baik bagi kita ketika kita telanjang, ketika dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, malahan kita dibangkitkan dengan digunakan pakaian dari neraka api neraka jahanam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, begitu juga dengan hal yang lain, bahkan dengan unta, kambing, sapi dan sebagainya. Jikalau kita tidak membayarkan zakatnya, sedangkan nasabnya dan haulnya juga telah mencukupi, maka kata Rasulullah SAW, pada hari kiamat orang tersebut akan dibaringkan di tanah yang sangat lapang, sehingga hewan-hewan tersebut atau sapi atau unta atau kambing tersebut akan menginjak-injak mereka. Dan hitungannya adalah 1 hari ketika itu sama dengan 50.000 tahun di dunia ini. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, semoga ini menjadi motivasi kita, mengingat bagi kita untuk jangan sampai kita meninggalkan suatu kewajiban, salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam, yaitu menunaikan zakat atau sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dan memberikan semangat kepada kita untuk menjalankan syariat Islam secara kafah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.